Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita akan membahas kenapa menurut saya secara pribadi hari-hari membosankan kita selama beberapa hari terakhir akan segera usai. Karena volatilitas di market kemungkinan akan mulai kita lihat start dari malam hari ini. Apa penyebabnya? Kita bakalan bahas di video hari ini dan juga tentunya updates in terms of price action. Kira-kira apa yang bisa kita expect terjadi ke Bitcoin berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu naik 0,75% ke angka 3,44 triliun dolar. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya juga rata-rata hijau ya. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum. Kenaikannya 2,9% ke 2.638 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan hari ini. Yang pertama dulu, kenapa menurut saya mulai dari malam hari ini kita akan melihat volatility di market? Karena nanti malam kita akan kedatangan salah satu laporan keuangan yang cukup penting dari perusahaannya Amerika Serikat bernama Nvidia atau tikernya NVDA. Nvidia Corporation yang mempunyai market cap kurang lebih 3 triliun dolar, teman-teman. Itu bakalan memberikan laporan keuangannya hari ini. Saya nggak tahu apakah ketika pagi, siang, atau malam di US, saya nggak tahu. Tapi intinya tertera di sini tanggal 28 Mei, mereka bakalan merilis laporan keuangannya. Jadi tentunya kenapa ini penting? Karena Nvidia merupakan salah satu perusahaan yang market cap-nya tergolong paling besar di Amerika Serikat. Salah satunya ya. Sehingga ketika terjadi fluktuasi harga di Nvidia, itu juga sedikit banyak akan mempengaruhi yang namanya indeks Nasdaq dan juga S&P 500. Kalau misalnya kita melihat ada rally yang signifikan di Nvidia, tentunya itu akan berdampak baik kepada S&P 500 dan juga Nasdaq secara overall. Dan juga vice versa, kalau misalnya ternyata kita melihat sell off yang signifikan di Nvidia, itu juga biasanya akan membawa domino effect gitu ya kepada para stok-stok lainnya di Amerika Serikat yang membuat indeks Nasdaq maupun S&P bisa aja mendapatkan koreksi. Nah, kita tahu juga bahwa beberapa bulan terakhir korelasi pergerakan harga antara stok market Amerika Serikat dan juga Bitcoin itu cukup kuat, teman-teman. Sehingga memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ini juga akan secara tidak langsung berpengaruh kepada harga Bitcoin terutama. Karena sisanya seperti Ethereum dan kawan-kawan tentunya itu akan lebih besar pengaruhnya datang dari Bitcoin. Jadi Bitcoin akan terpengaruh juga dari S&P. Sekali lagi S&P bakal mempengaruhi Bitcoin. Kemudian Bitcoin tentunya akan berpengaruh ke altcoin. Jadi ini efeknya berantai, teman-teman. Oke, tapi tidak hanya sampai di situ. Kalaupun cuma sekedar laporan keuangan dari Nvidia, mungkin tidak akan membawa volatilitas yang berkelanjutan gitu. Mungkin hanya akan terjadi semacam spike dalam jangka waktu yang pendek dan pada akhirnya kita stabilize lagi gitu ya, atau mulai stabil lagi. Terkecuali misalnya ada data yang menunjukkan bahwa Nvidia itu miss-nya misalnya besar banget atau beat-nya itu besar banget. Artinya misalnya data yang keluar atau laporan keuangan Nvidia nanti keluar itu jauh lebih baik daripada perkiraan, jauh lebih baik, ada kata kuncinya jauh. Nah, itu mungkin bisa berdampak signifikan. Atau sebaliknya, jauh di bawah perkiraan. Itu juga mungkin bisa mendapatkan efek yang signifikan atau reaksi yang signifikan dari market. Tapi kalau masih berada di batas yang kurang lebih sama dengan ekspektasi pasar, ya tetap akan ada pergerakan harga tetapi mungkin tidak akan terlalu ekstrim. Nah, tetapi selain daripada adanya laporan keuangan dari Nvidia, teman-teman, kita tahu bahwa mulai dari hari Kamis besok, sebenarnya hari ini juga ada beberapa yang tidak kalah penting gitu ya. Ada beberapa member FOMC yang bakal memberikan speaks, dan besok itu kita akan mendapatkan FOMC meeting minutes, kemudian ada data continuing jobless claim, core PCE prices, data GDP, data initial jobless claim, dan juga crude oil inventories.
Dan hari Jumatnya akan ada data Core PCE Price Index, baik yang year on year maupun yang month on month. Jadi setelah 1-2 hari terakhir, kita bisa golongkan sebagai trading day yang cukup low volume. Mungkin baru start malam hari ini kita akan kembali melihat market dalam keadaan yang volatile. Jadi kebosanan kalian terhadap pergerakan chart selama beberapa hari terakhir harusnya bakalan terselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Gitu ya. Nah, spesifik untuk Bitcoin, teman-teman. Apa yang terjadi selama 24 jam terakhir? Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal purely price action sendiri, ya kita masih berada di kurang lebih range yang sama selama 1-2 hari yang lalu gitu ya. Masih mirip-mirip aja, kita bermain di kurang lebih area 110 sampai kurang lebih 108.000 dolar roughly. Dan kemarin kita sempat spike ke kurang lebih area 110.000 setelah kita berhasil untuk breakout di trendline di sini, yang juga sudah kita bahas di video kemarin gitu ya, sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan di video kemarin. Tapi kemudian kita langsung kembali mendapatkan ada rejection yang lumayan signifikan dan pada akhirnya kembali berada di dalam range yang sudah menahan Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Nah, semakin lama konsolidasi yang kita lihat terjadi di sini, teman-teman, itu membawa juga likuidasi yang semakin besar di atas harga Bitcoin dan di bawah harga Bitcoin sekarang. Karena kita stuck di dalam sebuah range gitu ya. Orang-orang kan berarti banyak yang kemarin mungkin long di sini, ada yang short di sini, targetnya mungkin di bawah, ada yang targetnya di atas. Itu kan sama-sama belum kena, teman-teman. Otomatis karena belum kena, posisi yang terbuka sekarang itu makin banyak. Kenapa? Karena orang-orang mungkin ada yang short di sini, baru short di sini, ada yang mungkin baru short di sini, ada yang long di sini, ada yang long di sini, tapi juga ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi semua yang bermain di dalam range ini, karena kebanyakan mungkin posisinya itu belum ke close, karena kita tidak mendapatkan ada pergerakan yang terlalu signifikan baik ke atas maupun ke bawah, ujung-ujungnya terjadi apa? Kita mendapatkan ada tumpukan likuidasi yang semakin besar, baik di atas harga Bitcoin sekarang maupun di bawah harga Bitcoin. Nah, secara spesifik kalau kita mau melihat teman-teman, angka berapa kira-kira yang terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi? Kalau kita bicara di bawah harga Bitcoin sekarang, sudah tidak lagi ada pertanyaannya, area 105.000 itu merupakan jawabannya. Ini juga udah kita bahas dari beberapa hari sebelumnya. Jika kita akan sell off, maka area ini mungkin adalah area pertama yang bakal menjadi target. 105 sampai 104 roughly itu menjadi area yang ideal mungkin untuk menjemput some type of liquidation. Sedangkan kalau kita bicara di atas harga Bitcoin, sekarang juga tidak kalah banyak ya angka likuidasinya yang berada di kurang lebih area 110 atau kita bisa katakan hampir 111.000 deh. Kita gerakkan 111.000 sampai ke kurang lebih 113.000. Sekarang juga tumpukan likuidasinya sudah tidak lagi kalah banyak dibandingkan apa yang kita lihat di angka 105.000. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya aja, kira-kira market maker mau apain nih harga Bitcoin berikutnya. Nah, itu mungkin bakal kita coba cari clue-nya nanti ke price action gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, kalau misalnya kita bicara fundamentally, tentunya tidak ada sesuatu yang menurut saya mengkhawatirkan untuk Bitcoin per hari ini. Karena semuanya masih berjalan dengan baik, inflow masih terus ada, terutama melalui spot Bitcoin ETF. Data yang terbaru, teman-teman, kembali menunjukkan bahwa, kalau kita lihat ya, kita refresh dulu nih, teman-teman. Nah, data yang terbaru menunjukkan BlackRock kembali melakukan pembelian sebesar 3.926 Bitcoin. Oke. Dan sisanya sepertinya tidak ada inflow maupun outflow ya. Jadi secara overall kita kembali mendapatkan net flow positif sebesar 3.926 Bitcoin. Dan kalau kita lihat dari segi grafiknya, maka kita bisa dengan jelas melihat bahwa beberapa minggu terakhir, terdapat konsistensi yang luar biasa dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF-nya IBIT atau BlackRock. Itulah menjadi salah satu alasan juga kenapa kita sepertinya kesulitan untuk mendapatkan Bitcoin bisa mendapatkan koreksi yang signifikan atau terlalu jauh ke bawah. Karena selalu disupport oleh demand dari spot Bitcoin ETF. Nah, hal yang serupa juga bisa teman-teman temukan ketika kita berada di awal tahun 2024 kemarin. Pada saat itu, spot Bitcoin ETF itu masih tergolong relatif sangat baru gitu ya. Dan kita melihat ada inflow yang luar biasa konsisten juga pada saat itu. Kalian bisa lihat saja ini spike berwarna hijaunya ini rata-rata cukup tinggi, menandakan bahwa inflow pada saat itu angkanya juga rata-rata cukup besar. Dan yang lebih penting daripada itu, selain hanya sekedar besar, kita juga mau melihat konsisten. Inflow-nya terjadi secara terus-menerus. Nah, itulah yang kita lihat terjadi di awal tahun 2024 kemarin.
Sehingga apa yang terjadi berikutnya, kita melihat Bitcoin juga mengalami kenaikan secara terus-menerus. Barulah kita akan mendapatkan semacam sideways movement atau pullback yang cukup dalam ketika kita tidak lagi melihat ada konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF. Seperti apa yang teman-teman bisa lihat di kuartal 2 tahun 2024 sampai kuartal, ya kita katakan kuartal 4 deh tahun 2024. Itu kita melihat Bitcoin meskipun cenderung merangkak naik ke atas ya, tapi kenaikannya tidak sesignifikan di awal tahun 2024. Nah, sama juga kalau teman-teman perhatikan di mulai dari akhir banget tahun 2024 menjelang 2025 tuh. Terdapat juga konsistensi dari segi inflow dan angkanya rata-rata spike-nya cukup tinggi di sini. Sehingga apa yang terjadi, Bitcoin lagi-lagi melakukan expansion atau kenaikan harga ke all time high yang baru. Nah, barulah kemudian kita kembali stuck atau mendapatkan pullback ketika kita melihat konsistensi tersebut hilang lagi, dan meskipun ada sesekali ada inflow ya, tapi itu tidak konsisten. Artinya ada inflow kadang-kadang, tapi besokannya bisa aja outflow, besokannya inflow, besokannya outflow. Teman-teman harusnya mengerti apa yang saya maksud. Dan hal yang positif lagi terjadi per beberapa minggu terakhir itu adalah lagi-lagi konsistensi dari segi inflow. Nah, selama kita bisa melihat hal ini berlanjut, maka saya rasa sekali lagi akan sangat sulit bagi kita untuk melihat Bitcoin itu terkoreksi cukup dalam. Kalau hanya sekedar pullback 10 to 15%, ya itu sangat-sangat wajar lah gitu ya terjadi ke Bitcoin. Tidak ada yang terlalu spesial soal itu. Tapi kalau kita bicara koreksi sampai 20, 25, atau 30%, itu saya rasa akan sangat sulit untuk kita lihat terjadi selama ada demand sebesar ini melalui spot Bitcoin ETF. Belum lagi, teman-teman, kalau kita lihat sekarang trennya adalah sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan di dunia yang menerapkan taktik yang serupa dengan yang dilakukan oleh MicroStrategy. Dan kita melihat beberapa bulan terakhir sudah ada mungkin hampir 10 perusahaan yang mulai start untuk mengumumkan mereka berniat untuk memasukkan Bitcoin ke dalam portofolionya. Nah, salah satunya yang cukup mencuri perhatian adalah Metaplanet dari Jepang. Karena kalian bisa lihat juga stok dari Metaplanet ini setelah mengumumkan melakukan pembelian Bitcoin itu naiknya luar biasa drastis, teman-teman. Dan mereka lagi-lagi nge-issue 50 juta US dollar dalam bentuk bonds dengan interest rate 0% untuk mereka bisa membeli tambahan Bitcoin. Nah, mungkin ada yang sebagian merasa, tapi kan kok ini cuma sekedar 50 juta dolar, nggak seberapa kok dengan market cap-nya Bitcoin. Fine, saya setuju. Tetapi, at least kita tahu bahwa demand sekarang itu tidak hanya datang melalui spot Bitcoin ETF, tapi di luar sana perusahaan-perusahaan juga banyak yang start untuk berlomba untuk melakukan hal yang sama, yaitu adalah akumulasi Bitcoin. Nah, katakanlah kalau misalnya nanti ada 100 atau 1000 perusahaan yang melakukan hal yang sama, maka itu bisa menjadi sebuah sumber demand yang sangat besar. Dan saya expect dalam beberapa waktu ke depan, spesifiknya mungkin beberapa tahun ke depan, kita akan melihat lebih banyak lagi perusahaan yang bakalan memikirkan hal yang sama, yaitu adalah memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio mereka. Apalagi mereka melihat yang sudah ada, MicroStrategy, kemudian misalnya Metaplanet, itu rata-rata sahamnya secara harga mengalami apresiasi yang sangat luar biasa ketika menerapkan kebijakan untuk membeli Bitcoin. Maka itu bisa menjadi satu insentif yang lain juga selain daripada Bitcoin yang dari waktu ke waktu value-nya akan terus mengalami kenaikan. Di sisi yang lain, saham mereka juga mengalami apresiasi. So, it's a win-win solution gitu. Why not? Dan saya rasa dalam waktu dekat kita akan kembali melihat banyak perusahaan melakukan hal tersebut. Oke. Itu adalah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan ke kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya akan mulai dari 1 hour chart. So, teman-teman, atau 15 minutes deh. 15 minutes chart gitu ya. Karena kalau time frame gede sebenarnya nggak terlalu banyak yang terjadi ya. Kita kan hanya stuck di dalam sebuah range. Jadi kalau kalian zoom out ke time frame daily, ya kalian akan melihat tidak ada yang terjadi sama sekali di sini gitu kan. Karena kita hanya stuck di sebuah range yang cukup kecil. Nah, pergerakannya mungkin bisa kalian lihat lebih signifikan kalau ke time frame yang kecil. Nah, di video kemarin, kalau teman-teman ada menonton sampai dengan selesai, saya sampaikan pada saat itu adalah bahwa saya melihat Bitcoin meskipun kita terkoreksi, ya, tetapi koreksinya tersebut cenderung korektif dan kita membentuk sebuah trendline, teman-teman.
yang saya sampaikan, kalau berhasil kita break, saya beropini bahwa kalau ini berhasil kita break, maka kita akan kembali melihat Bitcoin at least untuk nge-retest ke area 110.300 sebagai area high terakhir. Dan kita persis melakukan hal tersebut sebelum lagi-lagi mendapatkan rejection yang lumayan. Ini kembali memberikan clue kepada kita bahwa memang area 110.300 sampai 500 di sini saat ini memang menjadi area yang cukup krusial dan menjadi area major resistance untuk Bitcoin di time frame kecil. Sehingga pada akhirnya kita kembali mendapatkan rejection, sell off dari 110.600 bahkan sempat menyentuh ke 108.300 dalam kurun waktu beberapa jam. Dan kita sekarang sepertinya struggling teman-teman untuk bisa mendapatkan momentum baik ke atas maupun ke bawah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena meskipun kita sell off, tetapi kalau kalian zoom out, ya kalian akan melihat bahwa Bitcoin hanya bermain di dalam range yang sama dengan apa yang kita lihat kemarin. Jadi kita stuck gitu, sideways movement, volumenya nggak kenceng-kenceng banget, dan kalau kita mau membentuk sebuah pattern, maka sekarang kita berpotensi membentuk sebuah pattern yang mengerucut ya teman-teman. Kalau misalnya kalian anggap ini sebagai trend line-nya, maka sekarang ya ini berbentuk sebagai sebuah symmetrical triangle. Which is kalau semakin banyak titik sentuhnya itu akan semakin valid. Jadi kalau misalnya ada 2 lagi titik sentuh di sini, itu akan lebih valid lagi symmetrical triangle-nya. Tapi untuk sementara waktu memang terlihat Bitcoin mencoba untuk membuat sebuah pattern yang mengerucut. Tetapi tentunya teman-teman, ini akan lebih valid sekali lagi kalau kita berhasil mendapatkan rebound dari area ini. Nah, untuk sementara waktu, saya rasa kita masih akan melihat Bitcoin mencoba untuk bermain di dalam range ini sembari menunggu beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Ada earnings dari Nvidia, kemudian ada data GDP besok, ada juga data Core PCE Price Index di hari Jumat. Itu yang mungkin sedang ditunggu sekarang. Dan kalau misalnya kita bahas dari segi pure technical analysis dan price action, maka saya tidak mau melihat Bitcoin untuk bisa clear di bawah area 108.000 roughly. Oke, 108.000. Ini menjadi area yang saya rasa harus dipertahankan oleh Bitcoin. Kalau misalnya memang kita mau membentuk sebuah pattern gitu ya, yang mengerucut seperti ini. Jadi ini adalah area krusial yang menurut saya harus dipertahankan. Dan kalau kita berhasil clear di bawah area tersebut, saya khawatir bahwa Bitcoin kemungkinan besar akan langsung strike menuju ke area 105 atau bahkan 104.000 yang kemungkinan akan provide some major support karena selain di sana terdapat sebuah area major trend line yang telah terbentuk dari akhir bulan April kemarin. Tapi di sana juga kita tahu bahwa terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi yang angkanya tidak kecil. So ini menjadi sweet spotnya menurut saya bagi kita atau saya pribadi gitu ya. Kalau misalnya dikasih kesempatan nyampe ke sana untuk building position long. Tapi sekali lagi teman-teman, tidak ada kewajiban bagi Bitcoin untuk ngehit ke area tersebut sebelum ketemu dengan yang namanya bottom. Gitu ya. Itu yang perlu teman-teman jadikan catatan. Karena saya nggak mau nanti ada yang komen, katanya kemarin pasti ke 105 kok baru bisa naik lagi. Buktinya sekarang tidak nyampe ke area tersebut nih. Disclaimer dulu, tidak ada kewajiban bagi Bitcoin untuk nyampe ke area tersebut sebelum kita berhasil untuk breakout ke all time high yang baru. Jadi kesimpulannya in the short term teman-teman, selama kita akan bertahan di area 108 ribuan di sini, saya rasa kita akan kembali mendapatkan semacam support di area tersebut. Sekalipun kalau kita mendapatkan sell off, saya rasa kita akan bisa kembali rebound. Ya, at least kembali nge-retest ke kurang lebih area 109.500 gitu ya. Atau bahkan kalau kita break, ya kita bisa sekali lagi melihat Bitcoin mencoba untuk clear di atas area 105.000. Jadi kesimpulannya adalah, ini opini saya secara pribadi bagaimana pergerakan Bitcoin selama mungkin beberapa waktu ke depan adalah first, kita kemungkinan akan mendapatkan satu lagi push ke bawah, tapi itu hanya sekedar fake out dan kemudian kita mendapatkan breakout di atas trend line, itu bisa menjadi pertanda bahwa kita akan short term mendapatkan rally dan kita akan nge-retest ke kurang lebih area 109.300 sampai 400-an, itu mungkin bisa menjadi titik di mana kita akan kembali hit some type of resistance.
Dan kalau itu bisa clear ya kita bisa expect Bitcoin untuk kembali nge-retest ke area 110.500. Nah, tetapi senario ini, oke, senario di mana kita akan rebound dari sini itu bisa invalid jika kita berhasil untuk closing satu hourly candle di bawah angka 108.000. Oke. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan, mungkin saya mau katakan in the short term saya bullish karena saya melihat harusnya kita akan kembali mendapatkan semacam support di sekitaran area 108.000 di sini. Oke, jadi short term bullish. Mid term saya mungkin belum juga perlu merubah. Tetap masih juga bullish. Kenapa? Karena kalau kita zoom out ke time frame yang besar, sebenarnya apa yang kita lihat selama 1 minggu terakhir kurang lebih gitu ya, karena kita berhasil breakout itu di tanggal 21 Mei ya teman-teman. Sekarang kita sudah ada di 28 Mei. Sudah kurang lebih seminggu kita berada di area yang bisa kita kategorikan sebagai area all time high lah gitu ya untuk Bitcoin. Dan kita itu breakout dan berada di tahap retest. So saya rasa belum ada satu indikasi pun yang menunjukkan kekhawatiran gitu ya atau bearish sign gitu, belum ada. Jadi bagi saya semua yang kita lihat di sini adalah merupakan persiapan bagi Bitcoin untuk kembali rebound dan membentuk all time high yang baru. So saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye bye.